Siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. As'aluka bi hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa tafaqquhu kum su'ati alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hormati seperti yang disampaikan telah berbicara penjelasan saya. Mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah dunia wal akhirah. Ya Fadl rahimakumullah. Allah mengatakan qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, supaya kamu sekalian menjaga dirimu dan menjaga keluargamu dari api neraka. Diperintah Allah kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang tidak beriman, ya silahkan seenaknya sendiri. Namun kalau orang beriman, ini harus ada ikatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akibatnya orang bahagia itu orang yang selamat dari api neraka dan masuk surga. Allahumma ajirna minan nar wa qina jannah amin ya rabbal alamin. Itu hakikatnya orang bahagia. Semuanya orang dalam membina keluarga ini berharap anaknya bahagia di dunia wal akhirat, berharap demikian. Namun kebahagiaan itu kalau orang masuk surga itu bisa kita katakan bahagia. Maka menjaga diri kita dan menjaga keluarga kita dari perbuatan-perbuatan yang memasukkan ke api neraka ini harus dengan takwa, dengan ilmu agama, dengan taat, dan dengan kebaikan. Maksudnya harus dengan ilmu agama. Ini merupakan kewajiban bagi kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari perbuatan yang mengarah menuju neraka. Na'udzubillah min dzalik. Sekarang coba di luar pesantren pergaulan sangat bebas, mengkhawatirkan. Dan ini solusinya di antara pula supaya bila mana orang tua tidak mampu menjaga anak-anaknya, tidak mau pulang, ini supaya anaknya dipondokkan, anaknya dipesantrenkan. Besok orang tua yang mempunyai anak yang tidak dipesantrenkan, tidak dididik agama, ini akan menuntut jika nanti ada orang masuk neraka sebab dia membiarkan anaknya. Itu kewajiban kita menjaga keluarga kita. Cara menjaganya khususnya dengan pesantren. Kita semuanya oleh Allah hidup di dunia disuruh berbekal. Namun sebaik-baiknya bekal adalah takwa kepada Allah. Qala ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, supaya kalian berbekal. Dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana takwa itu luas. Memang ayat ini turun ketika ahli Yaman haji dan tidak berbekal. Dan ahli Yaman ketika haji zaman dahulu mengandalkan tawakal kepada Allah. Namun kenyataannya ketika di Makkah, maka ahli Yaman itu minta-minta. Maka turunlah ayat tersebut. Ayat tersebut asalnya artinya supaya kalian berbekal, dan sebaiknya bekal yaitu tidak minta-minta. Sebab minta itu dalam fikih diperbolehkan ala sabili darurat. Ala sabili darurat. Karena keterpaksaan, bukan untuk
menimbun harta benda. Ya, asal ayat turun demikian. Dan nanti buah takwa itu banyak sekali. Sampaikan oleh Syekh Fauzin, buah takwa kalau man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa kepada Allah, oleh Allah akan diberi solusi atau jalan keluar bila kita punya permasalahan-permasalahan. Ada solusinya, ada jalan keluarnya. Kalau orang bertakwa punya masalah, dia meningkatkan doa, takwa, taat. Bayangkan kalau orang tidak takwa punya masalah, dia masuk di komunitas minuman keras, narkoba dan lain-lain. Dan buah takwa pula orang diberi rezeki yang tidak bisa diprediksikan, tidak bisa diduga-duga. Min haitsu la yahtasib, tidak bisa diduga, tidak bisa diprediksikan. Saya sering hadir di alumni Lerboyo di masa ini, ketika hadir itu banyak mobil-mobil. Padahal dulu ketika mondok sepeda pancal saja nyewa di Pak Fauzin. Lain. Pas-pasan. Di pondok itu pas-pasan. Inilah orang pesantren. Memang awalnya orang pesantren itu awalnya masa kodam, nanti barokah. Orang santri itu tidak bisa dites secara spontan. Itu santri. Dan buah takwa pula uiddat lil muttaqin, surga diperuntukkan oleh Allah, disiapkan oleh Allah bagi orang-orang yang takwa. Wal aqibatu lil muttaqin, juga pungkasan yang baik, ending yang baik diperuntukkan oleh Allah bagi orang-orang yang takwa. Berarti bila mana orang itu tidak takwa, maka la khairal, tidak ada kebaikannya. Maka proses menuju takwa ini harus dengan pesantren. Memodali anak yang paling berharga itu dengan takwa. Memodali anak, membekali anak yang paling mulia itu dengan takwa. Coba bayangkan pengaruh pendidikan. Maaf bila mana orang itu tidak pesantren, di dasarnya pendidikan. Namun silahkan orang belajar umum, silahkan ilmu kedokteran, pertanian itu baik-baik saja. Namun bagi kita kalangan pesantren, supaya kita mengambil yang lebih baik, itu kita belajar ilmu agama. Walaupun ilmu pertanian, ilmu kedokteran termasuk ilmu agama sebab itu fardu kifayah, harus ada, namun kita yang mengambil yang lebih baik, itu belajar ilmu agama yang murni seperti mondok pesantren. Silahkan kalian punya pendidikan masing-masing, ini supaya diurusi dengan baik, sebab tidak semuanya santri itu memiliki pesantren. Silahkan kalau punya madrasah, urus dengan baik, dengan istiqomah dan ikhlas. Diberi amanah masjid, urusi dengan baik. Masyarakat yang apa tahu itu merupakan jalan menuju surganya Allah. Apa tahu itu jalan menuju surganya Allah. Coba pesantren itu bila mana kita salah mensikapi itu minat dunia. Juga pengikut santri banyak. Bila mana kita salah mensikap itu minal jah. Hubul jah ad-darru min hubil mal, li'anna hubal jah yulazimu hubal mal, wa hubul mal la yulazimu hubal jah. Kalau orang itu mencintai jabatan, pasti mencintai harta. Kalau orang mencintai harta, belum tentu mencintai jabatan. Sedangkan subutunya ra'su kulli khati'ah.
cinta harta dunia itu merupakan pangkal segala kesalahan-kesalahan. Sebaliknya hubul akhirat ra'sul kulli khairat. Coba nanti kalau orang hubul dunia, maaf, karena bodohnya dia memunculkan, karena ilmu itu, maaf, dulu pesantren kan orientasinya jah dan mal. Dan namun bila mana orang itu sudah umum, ya silakan sambil ngaji. Dan kadang-kadang yang agak gimana gitu ya, misalkan orang hafal Quran kan sudah khairukum man ta'allama Quran wa 'allamah, terus disuruh kuliah. Misalkan alumni Lirboyo sudah bisa baca kitab kuning disuruh kuliah. Terus yang aneh itu orang kuliah tidak suruh menghafalkan Al-Quran. Yang aneh orang kuliah tidak disuruh ngaji. Ini kan kita kalah sudah. Orang kuliah tidak disuruh ngaji, kita yang pondokan disuruh kuliah. Nah, sekarang dibalik, mereka menuntut kita punya ijazah, mereka dituntut supaya mereka juga belajar ilmu agama biar pas-pas satu-satu. Ini kan adil namanya. Jadi artinya proses menuju takwa itu harus dengan pesantren. Silahkan kalian mempunyai latar belakang masing-masing, urusi dengan baik. Musola atau langgar atau masjid dengan baik. Dan dalam kaderisasi silakan supaya anak dipondokkan di pondok salaf. Sebab yang punya akhlak yang mulia itu mayoritas alumni pondok salaf. Dan yang bisa membaca kitab itu mayoritas alumni pondok salaf. Yang bisa ngerti khidmah, ikhlas, jauh dari hasad dan lain, itu mayoritas pondok salaf. Walaupun orang tidak mungkin terbebaskan dari hasad kecuali hanya para nabi saja. Jadi kalau orang itu setelah pendidikan, ini orientasinya bisa hubul jah ra'sul kulli khati'ah. Nanti orang hubul jah, maaf, gara-gara warisan rahim bisa putus. Orang hubul dunya, gara-gara warisan rahim bisa putus. Orang hubul dunya bisa-bisa dia mencari ekonomi, meninggalkan sholat, meninggalkan ibadah. Ini karena lijahdihim. Nanti orang-orang demikian nanti isharu dunya alal akhirat, mendahulukan dunia dan mengalahkan akhirat. Pada kunci kehidupan itu, bila mana yang dicari akhirat, maka dunia akan menjadi makmum. Dunia akan khidmah kepada orang yang mencari akhirat dan khidmah fidinillah dan lain-lain. Jadi kuncinya hidup itu kalau tujuannya akhirat, maka dunia akan menjadi makmur. Maka supaya kalian membodohkan anak yang yakinnya yang mantap, sudah jelas perbedaan antara orang yang mondok bagaimana, orang yang tidak mondok bagaimana. Rizki itu tidak ada hubungan dengan ijazah. Rizki tidak ada hubungan dengan keturunan. Coba nanti dasarnya maaf, orang belajar ilmu agama dan orang yang tidak belajar ilmu agama. Kalau orang tidak belajar ilmu agama, ini biasanya simpatinya kepada, maaf, justru orang-orang yang tidak jelas. Namun kalau orang mempunyai ilmu agama, kan simpatinya akan teratur, akan termanage dengan baik, dengan mengadu di hadis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, almar'u ma'a man ahad, almar'u ma'a man ahad. Orang besok oleh Allah akan dikumpulkan dengan siapa yang dicintai.
Hadis ini ketika diterima oleh para sahabat sangat bunga. Hanya dengan kita mahabbah saja, mahabbah kepada orang sholihin, kita dimuliakan oleh Allah di dunia wal akhirat. Contoh saja, kalian mahabbah kepada orang-orang soleh dan hadir di majlisnya, kalian mendapatkan doanya, didoakan, dan kalian diampuni dosa-dosanya oleh Allah, dan kalian dijabai doanya oleh Allah. Kalau orang diijabai oleh Allah doanya, diampuni dosanya oleh Allah, maka tidak diragukan orang tersebut dimasukkan di surganya Allah. Allahumma adkhilna jannah, amin ya rabbal alamin. Coba yang mau hadir di majlis khairat itu kan hanya orang-orang tertentu saja. Tidak mungkin misalkan saja mereka mau hadir di majlis yang demikian. Rahmat Allah diturunkan majlis yang demikian. Ini janji Allah, doanya dijabai oleh Allah. Ini dasarnya orang belajar ilmu agama dan di luar pesantren. Nanti banyak cerita. Alumni Lirboyo bapaknya orang biasa, terus dia mondok, dia menjadi kiai, menjadi terhormat, dan lain-lain. Banyak yang demikian. Jadi sekali lagi kami sampaikan, jangan berani-beraninya maaf kalian tidak memondokkan anak. Enggak tahunya. Orang hidup itu bila mana anaknya tidak soleh, orang tua susah. Anak nakal, orang tua susah. Anak berani kepada orang tuanya, enggak nurut kepada orang tuanya, orang tua sangat susah. Harta bukan jaminan, kedudukan bukan jaminan. Saya pernah kedatangan tamu dosen IPB, Profesor siapa lupa namanya. Karena anaknya itu narkoba, ini selap-selapnya rusak, usahakan dipondokkan. Anak sudah linglung. Coba narkoba itu ujung-ujungnya kematian atau ujung-ujungnya ditangkap polisi. Nanti pengobatan juga mahal. Ini kondisi di luar pesantren. Maka supaya mondokkan anak, kalian yakin orang mondokkan anak itu rezekinya oleh Allah dimudahkan, dan orang mondokkan anak oleh Allah akan dimuliakan di dunia wal akhirat. Orang mondokkan anak akan dapat pahala. Tentunya anak dipasahkan kepada Allah, satu pasahkan kepada Allah tidak akan tersia-sia. Maka kalian supaya yakin memondokkan anak. Misalkan sejak orang tua dia sukses, namun kalau anaknya na'udzubillah min dzalik tidak sholihin wa sholihat, orang tua tidak akan bisa bahagia. Namun sebaliknya, kalau orang tua itu pas-pasan, ini anaknya bisa diharapkan minas sholihin wa sholihat. Hidup itu kan repot. Coba ujiannya orang kaya ya, kadang harta dibuat poya-poya. Terus kadang-kadang anaknya mondok tidak betah. Mayoritas orang-orang yang sukses ini orang tuanya yang ekonominya pas-pasan. Tapi yang mau mondok itu kadang-kadang ilmu ekonominya pas-pasan. Kecuali dia mampu, memang dia sungguh-sungguh menekan kepada anaknya mau mondok. Sekarang misalkan saja orang tidak mondok, anaknya tidak mondok, ini bisa tergilas dengan, bisa terpengaruh dengan perbuatan-perbuatan buruk. Ijazahkan dia supaya membaca Sallallahu ala Muhammad, dibaca 1000. Kalau punya hajat apa saja, baca Fatihah 41 kali. Misalkan anaknya tidak mau mondok, tidak belajar, bacakan Fatihah 41 kali. Terus dalam pendidikan, bagi orang tua itu jangan menerapkan demokrasi. Namun orang tua yang berpengalaman ini supaya mengarahkan anaknya mondok, Nanti coba pengaruh ilmu. Orang alim bila mana anaknya tidak mondok, tidak belajar, menjadi orang biasa. Namun sebaliknya, kalau orang itu
bodoh namun anaknya mondok, ini menjadi luar biasa. Banyak nanti kita cerita, anaknya orang alim, cucunya tidak mondok menjadi orang biasa. Jadi kita mondokkan anak yang yakin, yang mantap. Yang lain belajar tentang kebaikan-kebaikan. Kata Nabi Yaman, malam ya'isa malam sawa ya taufi. Orang yang tidak mengerti tentang keburukan-keburukan, maka dia akan melakukan keburukan-keburukan. Coba kalau kita angan-angan, kita bayangkan orang dalam pesantren, badan sudah bagus-bagus, ya terus ditato, terus dicat, pakaian sudah bagus-bagus, dipotong-potong, disobek-sobek, pakaiannya saja kelihatan. Ini dampak akibat kebodohan dalam ilmu agama. Adapun tentang rezeki urusan Allah. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semuanya makhluk di atas bumi itu rezeki dijamin oleh Allah. Allah menjadi rezeki tidak pandang bulu. Entah mukmin atau tidak, entah hewan, itu dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu masalah rezeki. Dan juga kadang berbuat baik ini kepada siapa saja. Ada sebuah cerita. Nabi Ibrahim alaihissalam beliau ahli nyuguh. Coba kalau orang itu tahu tentang kebaikan, dia akan melakukan kebaikan. Kalau orang tahu pahalanya sedekah, nyuguh tamu, hormati tamu, dia akan melakukan demikian, sedekah dan hormati tamu. Kalau orang tidak mengerti faedahnya nyuguh tamu, tamu kan datang membawa rezeki, membawa barokah, pulang dosa-dosanya sahibat diampuni oleh Allah. Coba ini baru-baru ada cerita, karena kondisi perang di Ukraina dan Rusia, ini akibatnya imbasnya di negara-negara barat dan imbasnya di Inggris dan lain-lain. Ini banyak yang jadi pengemis, apakah itu dari Inggrisnya atau dari pengungsinya. Terus yang aneh sampai ngatong-ngatong minta dengan sungguh tidak ada yang memberi. Ini kondisinya. Bagi mereka kan tidak mengerti sedekah lidafil bala, sedekah lijalbi rizki, kurang sedekah dihapus dosa-dosanya. Mereka tidak mengerti. Mereka tidak mengerti. Kalau orang itu misalkan saja bersedekah, nanti besok ketika dia hari yaumil kiamah, orang yang disedekahkan mencari kepada orang yang bersedekah, diajak masuk surga, akan menyafaati. Mereka tidak mengerti demikian, maka mereka tidak mau memberi fakir miskin, tidak mau bersedekah. Ini akibat kebodohan. Akibat kebodohan, anak berani kepada orang tua, anak membiarkan kepada orang tua. Ini akibat kebodohan. Akibat kebodohan itu banyak sekali. Maka dari itu kami sampaikan kepada kalian supaya mencari menantu pun carilah orang-orang pesantren. Carilah orang-orang pesantren. Kalian punya anak laki-laki, ini supaya mencari orang-orang pesantren. Begitu sebaliknya kalau anak perempuan, apalagi anak perempuan, kalau mencari menantu silahkan yang alumni pesantren. Logikanya masa anak kita akan titipkan kepada orang yang tidak mengerti ilmu agama, dan demikian. Tidak apa-apa bagi perempuan itu, wali murid, walinya minta tidak apa-apa. Yang penting li'ajlid-din, karena agamanya, bukan karena jabatannya dan bukan karena dunianya. Jadi dalam berbuat baik kepada siapa saja, kita kan diajarkan demikian. Ada sebuah cerita Nabi Ibrahim alaihissalam bila ahli nyuguh, ketika itu ada orang umur 70 tahun akan minta makan kepada Nabi Ibrahim. Kata Ibrahim, dia disuruh masuk Islam. Intuslim ut'im. Kalau kamu masuk Islam, semua agama itu ajarnya Islam. Islamnya di mana tauhid, hanya saja berbeda-beda. Kamu akan saya kasih makan. Maka orang fakir tersebut pulang, tidak diberi oleh Nabi Ibrahim. Tapi dia tidak mau tunduk, tidak mau masuk ke agama Nabi Ibrahim, agama Islam. Dia pulang. Langsung Nabi Ibrahim ditegur oleh Allah, ya Ibrahim, orang tua itu umur 70 tahun
ma'a kufrihi, walaupun dia itu kufur, maka oleh Allah diberi makan, minum, kesehatan. Masa kamu hanya dimintai makan sekali saja, tidak kamu beri makan? Pas Nabi Ibrahim bingung, terus suruh mencari, dicarinya. Terus ditemui oleh Nabi Ibrahim. Lalu Rasul kaget, kenapa demikian? Tadi minta dikasih, bahasa ya sekali dipanggil, terus terjadi dialog. Ya saya baru ditegur oleh Allah, tidak memberi makan, tidak bersedekah kepada kamu. Maka sekarang saya akan beri makan kepada kamu, akan bersedekah kepada kamu. Kata orang miskinnya yang kafir tadi, apakah demikian Tuhanmu menyuruh? Kata Nabi Ibrahim, lantas orang tersebut masuk Islam, langsung masuk Islam. Di berbuat baik itu kan kepada siapa saja, pada non muslim pun kita berbuat baik. Nanti ada cerita ya, zaman dahulu ada orang yang kaya diberi sedekah, ada orang yang maaf ahli zina, naudzubillah diberi sedekah, ada orang pencuri diberi sedekah atas gunjing masyarakat, atas ada suara batasannya. Orang yang kaya diberi sedekah biar dia iktibar, dia ngalapi tutur supaya dia mau sedekah. Orang mencuri diberi sedekah supaya dia menyudahi mencurinya. Orang ahli sedekah, orang ahli zina disedekahi dengan harapan dia menyudahi perzinaan. Inilah artinya kita berbuat baik kepada siapapun, ini tidak masalah. Barangkali dengan perbuatan baik kita dan al-kalimah mereka dapat hidayah, mereka diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kami sampaikan, wa qadna bil musafa min anbiya muslim ma'il hadrati ashabi usan ila khulafa rasidin wa ila azwajin nabi kusan khadijah ila ali nabi kus sudah ila wala ali nabi sallallahu alaihi wasallam Fatimah az-Zahra wa Hasan wa Husain wa Rasulihim thumma ila hadrati Suada badal ba'fud Faqid ahli ma'lah ahli bangkai Faqid tabi ila hadrati Masyarakat Jafar Tertabi Minyakin Al-Fudhi Mahfud ila hadrati Ma'alif Rozal Faqid Zaidi Yasin Yasin Nabi Sa'id Faqid Abba Inna Wajab ilmu muslim Al-Fatihah. Jadi saya sampaikan sedikit bagi yang mondokkan anak yang mantap, yang yakin. Nanti orang mondok kadang-kadang mengalami guncang atau diuji oleh Allah sakit ini supaya kita tetap yang istiqomah mondokkan anak. Yang istiqomah itu tentu ada ujian-ujian yang demikian. Kadang reaksi ilmu, orang dikasih ilmu oleh Allah dianya guncang. Jadi kita jangan duduk dengan reaksi ilmu. Majudilah bi khairan yusibu hadis, orang yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, oleh Allah diberi musibah, diuji tabah apa tidak, istiqomah apa tidak. Jadi orang mondokkan anak yang diuji oleh Allah sakit, kalau kita menariknya maka tidak akan berhasil. Walaupun gimana supaya kita tetap yang yakin mondokkan anak. Lanjutannya anak dipasahkan kepada Allah. Bila mana anak dipasahkan kepada Allah, sesuatu yang pasah kepada Allah maka tidak akan tersia-sia. Ini janji Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa fi ni'mati wa fi manzilah. Ya Rabbana lakal hamdu kama jabal halijah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa tahfirana wa tudahuna biha min alfauna biha wa tuballighuna biha. Allahumma aslih lana bainana wa alif lana qulubina wa hdina sabila salam najina minna. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma salaka minhu nabiyyuka Muhammadun salima salaka minhu nabiyyuka Muhammadun wa anta musal wa lakal balagh.
Allahumma rabbana atina fid dunya Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana ya ra'ufur rahim Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lana Allahumma awsil wa ma qara'nahu min al-fatihah ila nabiyil mustafa wa asma'u Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum waj'al jannata ma'wahum Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum waj'al jannata ma'wahum Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum waj'al jannata ma'wahum Allahumma ajirna wa iyyahum minan nar Allahumma adkhilna wa iyyahum al-jannah ma'al abrar ya aziz ya ghafar bi rahmatika Allahumma ajirna wa iyyahum minan nar Allahumma adkhilna wa iyyahum al-jannah ma'al abrar ya aziz Rabbana barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah Allahumma habib alaina sakaratil maut ya Allah Allahumma barik fi hadzal bait wa ja'al hadzal bait baitan nafi wa ja'al hadhihi madrasah nafi'atan mubarakan wa ja'alna wa man dakhala fi hadzal bait fi hadhihi madrasah min ibadika sulul ulama kal amilin waqsuna bi amsi zumrati ibadika Ma'ajirna Rabbana ya Allah taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana taqabbal Allahumma inna nas'aluka an tajrika bi nabiyyika Muhammadin ya Muhammad ya nabi rahmatina tawajjahna bika ila rabbina fi qada'i Allahumma Allah ya Allah udri maulid insyaallah urzuqna ya Allah syafa'an rasulillah sallallahu alaihi wasallam jannah Rabbana taqabbal Rabbana taqabbal Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.